Memang sudah menjadi realita akan ada pembatalan kelulusan P3K tahun 2022 yang mana awalnya kita sudah lulus seleksi, dan di sini ketika kita login ke akun SSCSN kita dinyatakan lulus seleksi juga, namun di prasangka. Selanjutnya di Paskasangka pun di sini kita sudah lulus juga, teman-teman. Selanjutnya kita tinggal menunggu untuk pengisian daftar riwayat hidup. Namun sampai saat ini tentunya banyak juga teman-teman yang belum menemukan link untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, berikut ini kita akan berbagi contoh yaitu gagal diangkat menjadi ASN P3K dikarenakan terjadi pembatalan. Inilah merupakan contoh dari esensi dari sebuah masa sanggah ya. Yang mana di sini ketika masa sanggah yang awalnya lulus itu bisa menjadi tidak lulus, dan sebaliknya yang awalnya tidak lulus ini bisa menjadi lulus. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya di sini teman-teman sudah bisa melihat untuk alur pengumuman seleksi P3K baik itu guru maupun juga non guru. Setelah kita dinyatakan lulus seleksi, ini masih di prasangka. Selanjutnya akan ada masa sanggah, di mana bagi teman-teman yang belum lulus ini bisa melakukan penyanggahan ya. Dan untuk sanggahan ini bukan hanya bisa dilakukan oleh yang tidak lulus saja, namun juga oleh masyarakat. Makanya di bagian ini kita juga tetap harus berdoa dan juga berhati-hati, dikarenakan ketika kita itu awalnya lulus bisa juga nanti menjadi tidak lulus setelah kita mengecek misalkan saja untuk seleksi P3K tenaga kesehatan. Bagi yang lulus tentunya nanti kita mengisi link pengisian DRH. Yang nggak lulus ini tentunya ada langkah-langkah yang perlu teman-teman bisa lakukan. Seperti halnya contohnya di sini adalah ketika kita berkunjung yang saat ini sudah pengumuman ya, yaitu di CASN Kementerian Kesehatan, yang mana baru saja diberikan sebuah pengumuman penting, yang mana di sini di bagian kolom pengumuman teman-teman, di bagian kolom pengumuman ini ada yaitu untuk pengumuman pembatalan peserta seleksi kompetensi dan juga penyesuaian nilai kompetensi teknis ya dalam penerimaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, coba saja di sini kita bisa klik unduh untuk filenya. Yang mana dalam surat pengumuman nomor KP 01043223/2023 terkait tentang pembatalan peserta seleksi kompetensi dan juga penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis ya dalam penerimaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Yang benar di sini kalau misalkan kita lihat pada bagian pengumumannya menyusuli pengumuman sebelumnya tertanggal 2 Januari tentang hasil seleksi prasangka penerimaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Yang mana di sini menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui email dan juga sanggahan yang disampaikan oleh peserta, maka terdapat perubahan status peserta yang semula ini dinyatakan memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, serta perubahan penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan P3K jabatan fungsional nakes. Ya benar di sini adalah tentunya di antara nomor peserta dan juga nama yang tertera ini adalah dari jabatan misalkan yang dilamar ya, inilah ahli pertama sanitarian, ini adalah dari keterangan penyebab kita nggak lulus ya, inilah misalkan tidak memenuhi syarat karena surat keterangan pengalaman kerja dan juga berkinerja baik yang terlampir ini tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu belum memenuhi masa kerja yang disyaratkan ya, paling singkat adalah 2 tahun. Inilah bisa menyebabkan kita awalnya lulus ini menjadi tidak lulus ya, itu keabsahan dari surat pengalaman kerja. Kemudian tidak memenuhi syarat karena surat keterangan pengalaman kerja dan juga berkinerja baik ini terlampir tidak sesuai dengan ketentuan, belum memenuhi masa kerja 2 tahun. Nah, ini teman. Kemudian di sini adalah juga sama terkait tentang masa kerja ya. Kemudian untuk yang di sini tidak memenuhi syarat yaitu karena STR asli yang terlampir ini tidak sesuai ketentuan, yaitu tidak sesuai dengan jenjang jabatan yang saat ini dilamar. Kemudian juga untuk jabatan ahli pertama dokter ini tidak memenuhi syarat karena kualifikasi pendidikan tambahan yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Kemudian penambahan nilai kompetensi teknis semula 0 menjadi 23. Kemudian penambahan nilai kompetensi teknis semula 113 ini menjadi 0. Penambahan nilai kompetensi teknis semula 68 menjadi 68 dan juga 113. Kemudian penambahan nilai kompetensi teknis pemula ini adalah awalnya 113 menjadi 113 dan juga 68. Kemudian di sini juga terjadi perubahan nilai ya. Ini juga perubahan nilai, kemudian juga perubahan nilai.
Nah, selanjutnya di sini selain dikarenakan sanggahan dari para peserta, juga dari pengaduan masyarakat. Ya benar, kalau misalkan kita lihat pada bagian yang kedua ya, ini adalah dalam hal peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, tapi di kemudian hari mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen ketika pemberkasan ya pada batas waktu yang ditentukan, atau terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, ini tidak memenuhi persyaratan lainnya ya, atau meninggal dunia, maka pejabat pembina kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Nah, selanjutnya para peserta agar terus memonitor perkembangan informasi penerimaan P3K di lingkungan Kemenkes melalui laman casn.kemenkes.go.id ya, dan juga akun SSCSN masing-masing. Tentunya nanti terkait tentang perubahan-perubahan pengumuman dan juga langkah yang dilakukan ketika sudah muncul link pengisian untuk DRH, kita bisa pantau di akun SSCSN kita masing-masing. Kemudian kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan juga kompetensi peserta ya. Apabila ada pihak oknum yang mengatasnamakan Kemenkes ataupun juga panitia ini menawarkan jasa untuk menjanjikan diterima menjadi P3K di lingkungan Kemenkes, maka di sini teman-teman dipersilahkan untuk melakukan pembuatan pengaduan ya. Karena mungkin diduga penipuan, ini silahkan melaporkan, yaitu seperti yang ada web pada di layar monitor. Kemudian apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, teman-teman bisa berkunjung ke FAQ casn.kemenkes.go.id. Ya teman-teman yang saat ini sedang menantikan untuk teman-teman P3K tenaga kesehatan bisa memantau di akun SSCSN masing-masing dan juga mempelajari untuk buku panduan pengisian DRH ya. Jadi saat ini sudah terbit untuk buku panduan atau buku petunjuk pengisian DRH. Teman-teman bisa masuk ke SSCSN, kemudian bisa unduh untuk buku petunjuk pengisian DRH-nya. Di sini adalah terdiri dari buku petunjuk, kemudian juga surat format dari surat pernyataan 5 poin dan juga file-file lainnya. Ini teman-teman bisa mempelajari mulai dari sekarang untuk persiapkan nanti melakukan pemberkasan ya. Nah, dari panduan ini teman-teman nanti akan diarahkan untuk bisa melakukan pemberkasan secara mandiri. Tentunya di sini yang bisa melanjutkan untuk pemberkasan inilah peserta dari P3K tenaga kesehatan yang ketika login ke akun SSCSN ini dinyatakan lulus ya. Nah, untuk saat ini dikarenakan pengumuman pasca sanggah ini masih dalam koordinasi, makanya itu belum muncul untuk link pengisian DRH. Itu merupakan jawabannya. Maka tentu nanti setelah login ke akun SSCSN secara berkala, maka di sini dinyatakan lulus, kemudian teman-teman akan bisa melakukan pengisian DRH. Nah, ketika melakukan isian DRH, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yaitu link ya. Setelah kita login, ini ada link warna merah, maka di sini kita pilih iya ya. Kita pilih iya, jangan sampai kita pilih tidak. Setelah kita pilih iya, berikutnya teman-teman bisa klik di sini untuk mulai mengisi DRH.